pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu ya Tuhan telah memperbolehkan kami ibadah lagi ya Tuhan, walaupun dengan online ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, sekarang kami ingin ibadah, Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam-Mu kami bisa berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini tema kita adalah susah sinyal, yang dimana kita belajar untuk melaksanakan misi memuliakan Allah melalui orang terdekat kita, yaitu ibu kita. Kita diajarkan bagaimana mengatasi susah sinyal dengan ibu kita, sehingga kita dapat mengapresiasikannya, menyayangi dan menghormati ibu kita sendiri. Sebelum kita memulai firman Tuhan kita, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
setiamu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom teman-teman semua, bersyukur karena hari ini kita masih boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kami boleh mengerjakan setiap aktivitas kami boleh bersekolah, kami boleh masih boleh beraktivitas selama di rumah. Kami berdoa juga ya Bapak untuk beberapa waktu ke depan kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, Tuhan yang jamah setiap hati kami, supaya apa yang kami dengar nanti boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suatu teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari kitab Rut. Kita akan membaca dari pasal 1 ayat 7 sampai 18. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi teman-teman. Teman-teman silakan menyimaknya. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman tahu film Tangled dari Disney? Tahu dong pasti part di mana mamanya Rapunzel nyanyi lagu Mom Knows Best. Ceritanya si Rapunzel mau keluar dari menara dan dia menceritakan mimpinya itu kepada mamanya. Mamanya yang adalah penyihir atau ibu tirinya merasa terancam tuh karena takut ketahuan kalau dia yang nyulik Rapunzel pas masih kecil. Akhirnya mamanya nyanyilah lagu Mom Knows Best. Terus pas mamanya Rapunzel nyanyi lagu itu, saya mikir, kayaknya mama tuh nggak tahu semuanya gitu. Mama belum tentu tahu semua hal gitu. Semua hal yang baik mama belum tentu tahu. Dan kalau dipikir-pikir lagi, malesin nggak sih ketika kita lagi cerita gitu sama mama, tapi malah kena tegur. Dan mama bilang, mama udah hidup lebih lama daripada kamu. Jadi mama tahu mana yang baik dan yang enggak buat kamu. Mungkin ada kalanya kita merasa kalau mama kita tuh nggak ngertiin kita. Ada kalanya kita merasa kalau mama kok rasanya nggak sayang gitu sama kita. Pikiran-pikiran ini seringkali muncul kalau kita lagi ada di fase nggak nyambung sama mama. Entah itu salah paham atau kita obrolannya memang nggak nyambung. Rasanya frustasi banget nggak sih? Susah sinyal rasanya menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan situasi ini. Akan tetapi teman-teman, ketika kita mau terbuka untuk membangun dan menjaga relasi melalui kesetiaan dan kasih kepada mama atau orang tua kita saat ini, Tuhan dapat mengubah penyebab susah sinyal yang ada di dalam relasi kita itu menjadi sebuah sukacita. Teman-teman, cerita Ruth dan Naomi ini sangat menarik untuk diperhatiin. Ceritanya berawal dari Naomi yang punya suami dan juga 2 orang anak laki-laki. Mereka dari tanah Yehuda, Bethlehem Yehuda, pindah ke tanah Moab karena waktu itu lagi ada bencana kelaparan. Jadi mereka menetap di tanah Moab. Kemudian matilah suami Naomi. Jadi menyisakan Naomi dan juga 2 orang anaknya. Pada waktu itu, kedua anak laki-lakinya ini mengambil istri yang adalah orang-orang di tanah Moab. Mereka menikah dan menetap di tanah Moab selama 10 tahun lamanya sampai akhirnya kedua anak Naomi juga meninggal. Naomi udah pasti sangat sedih dan terpukul. Suaminya udah meninggal dan sekarang kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Terus dari pernikahan anak-anaknya dengan orang-orang di tanah Moab yaitu Ruth dan Orpa, mereka juga nggak punya keturunan gitu. Sekarang Naomi bener-bener sendirian. Dia nggak punya keluarga lagi, dia nggak punya siapa-siapa lagi di tanah Moab. Teman-teman sendirian dan merasa kesepian, ditambah rasa berduka, rasanya tuh bener-bener gak enak. Jadi, dengan kondisi Naomi yang adalah orang asing di tanah Moab, Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Akhirnya Naomi berkemas dan nyuruh kedua menantunya itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, ke keluarga mereka. Karena ya sebenarnya memang mereka udah gak punya hubungan apa-apa. Dan lagi Naomi mikir, gak mungkin banget kalau kedua menantunya itu ikut pulang ke kampung halamannya Naomi. Karena ketika menjadi seorang janda, itu adalah sebuah aib. Di Israel sendiri, janda itu udah aib.
Ditambah lagi kalau gak punya anak, itu juga aib. Jadi aibnya kayak double-double gitu. Jadi gak mungkin Naomi mau menantunya mengalami hal seperti itu. Makanya Naomi minta menantunya untuk pulang dan memulai kehidupan yang baru. Awalnya kedua menantunya ini gak mau ikut. Mereka tetap mau, kedua menantunya ini tadinya tetap kekeh mau ikut Naomi untuk pulang ke kampung halamannya Naomi. Nah, akhirnya Naomi jelasin kalau Naomi tuh nggak mau hal itu terjadi. Makanya Naomi menyuruh mereka untuk pulang. Akhirnya setelah dibujuk oleh Naomi, Orpa pun pulang. Dia nurut sama Naomi terus dia pulang. Tetapi Ruth kekeh dia nggak mau pulang ke keluarganya dan dia milih untuk tetap sama Naomi. Teman-teman, kalau kita coba pikir-pikir lagi ya, kira-kira kenapa ya Ruth tetap mau ikut sama Naomi padahal Naomi kan bukan mama kandungnya gitu. Tadi Orpa juga sempat gak mau pulang gitu, dia juga mau ikut, setelah akhirnya dibujuk dia pulang. Kira-kira kenapa ya? Apa yang menjadi alasan Ruth sama Orpa bisa gak mau ninggalin Naomi gitu? Itu semua karena adanya kasih di antara Naomi dan kedua menantunya. Teman-teman, semakin dewasa seorang anak muda, pasti pemikirannya juga semakin bertambah matang dan bisa untuk menilai sesuatu. Mereka juga pasti menyadari bahwa mereka pernah merasa mengalami kesulitan dalam berelasi dengan mama. Mungkin mereka dulu merasakan frustasi dengan relasi mereka dengan mama karena hal-hal kecil. Mungkin seringkali di antara kita juga mungkin di antara kita juga sering disalah mengerti oleh mama. Mungkin kita merasa larangan mama atau orang tua kita tuh gak masuk akal, mengekang, dan juga menyebalkan. Semakin dewasa saya semakin merasa kalau mama saya itu tuh tipe mama yang cool gitu, gak ketat. Tapi tentu aja ada kalanya di mana saya merasa frustasi juga sama mama karena hal-hal kecil. Saya juga pernah mengalami susah sinyal itu. Saya nggak tahu ini bener apa enggak, tapi 80% pas kita lagi cerita sama mama malah lihat salahnya kita. Padahal maksud kita ya cerita aja gitu. Tapi malah kita ditegur karena menurut mama kita salah. Atau terkadang karena masalah kita merasa mama pilih kasih atau suka banding-bandingin. Di satu sisi kita merasa mama kok nggak ngerti kita ya, padahal udah dijelasin dan kita berasa bener gitu. Bukan karena kita lagi membenarkan diri, tapi memang posisi kita bener dan masuk akal gitu. Tapi kenapa mama malah responnya nggak sesuai? Tapi sebelum kita membiarkan kepala kita dipenuhi memori buruk sama mama, saya mau ajak teman-teman untuk memperhatikan apa yang selanjutnya terjadi dalam kisah Naomi dan Ruth. Kalau kita perhatiin di pasal-pasal berikutnya dalam cerita Ruth itu, karena kesetiaan Ruth yang tetap tinggal dan merawat Naomi yang bukan mama kandungnya, ia bisa bertemu dengan pengganti suaminya, yaitu Boas. Boas yang adalah temannya Naomi, tersentuh karena melihat kesetiaan kasih dari Ruth kepada Naomi. Kok bisa seorang menantu begitu mengasihi dan setia kepada mertuanya? Dengan melihat ketulusan dan kesetiaan Ruth kepada Naomi, Boas jadi luluh dan akhirnya menikahi Ruth. Kehidupan Naomi dan Ruth yang tadinya tidak begitu baik karena tidak ada kepala keluarga lagi dan membuat Ruth harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, berubah menjadi jauh lebih baik. Dalam rancangan Allah, kesetiaan dan kasih Ruth terhadap Naomi dipakai Tuhan untuk dapat mengubah kehidupan mereka. Keadaan yang tadinya begitu pahit buat Naomi, kini Allah ubah menjadi sebuah sukacita melalui kehidupan Ruth dan Boas yang saling mengasihi. Dan saat itu juga, kondisi keluarga mereka jauh lebih baik dari yang dahulu. Teman-teman, narasi Ruth dan Naomi seharusnya membuat kita berpikir bahwa ada kekuatan kasih dan kesetiaan yang bekerja di dalam relasi Ruth kepada Naomi, yang memulihkan pahitnya kehidupan mereka. Teman-teman, saya percaya bahwa kekuatan kasih dan kesetiaan yang dimiliki oleh Ruth juga ada di dalam diri kita, orang percaya.
Saya juga percaya kasih dan kesetiaan itu juga ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa lakukan itu di dalam relasi kita dengan mama. Atau siapapun yang saat ini menjadi orang tua kita. Kasih dan kesetiaan yang Tuhan anugerahkan buat kita juga dapat membuat kita jauh dari kata susah sinyal dalam relasi kita dengan mereka, yaitu mama dan orang tua kita. Teman-teman, Allah juga sangat mampu bekerja di dalam relasi kita dengan orang tua kita. Seperti ketika Allah juga bekerja di dalam relasi Ruth dengan Naomi. Teman-teman bisa ingat kalau Naomi bukan orang tua kandung dari Ruth. Ruth sebenarnya layak dan pantas untuk meninggalkan mertuanya dan menikah ataupun membangun kehidupan yang baru gitu. Tapi yuk kita ingat lagi, gimana Ruth sayang banget sama Naomi, itu malah membuahkan hasil yang lebih baik. Siapa yang nyangka kehidupan mereka bisa berubah 180 derajat. Tuhan itu gak pernah tidur, teman-teman. Ketika Tuhan percayakan hal kecil dan kita bisa mengerjakannya, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar dari yang sebelumnya. Berulang kali kita dengar di gereja bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia rela mengorbankan dirinya supaya kita lepas dari susah sinyal atau keterpisahan dengan Allah karena dosa. Oleh sebab itu, Kristus harus mati supaya kita dapat berelasi kembali dengan Allah Bapa. Teman-teman, mengasihi itu sulit bukan? Susah banget untuk bisa bilang sayang sama mama pas kita lagi marah ataupun kecewa gitu sama mama. Susah untuk taat sama mama. Percaya gak kalau Tuhan Yesus juga ngerti perasaan teman-teman? Susahnya mengasihi umat Allah, susahnya bergumul untuk tetap taat sama perintah Allah Bapa, kalau nantinya Tuhan Yesus bakal mati untuk menebus semua orang dari dosa. Supaya orang-orang itu bisa selamat dan punya relasi lagi sama Allah Bapa. Orang-orang itu adalah kita, teman-teman. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus sampai dia mau taat meskipun dia tahu kalau dia harus mati digantung di kayu salib. Karena kasihnya kepada kita, ia merelakan dirinya diperlakukan seperti itu. Karena kasihnya kepada kita, ia setia ketika kita tidak setia. Teman-teman, kira-kira apa yang menjadi penyebab susah sinyal yang kita alami dengan mama? Jawabannya itu adalah karena perbedaan zaman dan generasi. Terkadang opini kita jadi bentrok. Rasanya mama kayak terjebak di generasi dia, jadi dia mendidik kita dengan cara dari generasi dia. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu pasti ada maksud baik yang mama mau sampaikan kepada kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa perintah mama kadang gak masuk akal dan itu memancing emosi, teman-teman bisa coba untuk tarik napas dari hidung, terus keluarin lagi dari hidung. Pelan-pelan, dan jangan keluarin dari mulut gitu. Karena itu akan membuat teman-teman lebih rileks. Setelah teman-teman lebih tenang, teman-teman coba pikirin teman-teman yang jadi mama gitu. Kira-kira dengan perintah mama yang kayak gitu, mama mau kasih tahu apa? Mama mau ajarin apa sih? Karena nggak selamanya mama yang salah gitu. Terkadang kita juga harus introspeksi diri kita. Terus yang kedua, ketika teman-teman lagi ada masalah gitu sama mama, dan teman-teman pengen selesain, kadang tuh ada rasa gengsi yang buat jadi berat. Jadi teman-teman malu untuk baikan gitu ibaratnya sama mama. Kalau hal itu terjadi, teman-teman bisa minta Tuhan yang bantu teman-teman. Berikan kasih Tuhan itu ketika teman-teman menjelaskan posisi teman-teman ke mama. Minta Tuhan kasih ketenangan dan juga minta Tuhan melembutkan hati mama ketika teman-teman jelasin supaya mama tuh bisa ngerti juga posisi teman-teman. Teman-teman, saya tahu rasa sulit ketika lagi susah sinyal sama mama. Kita tadi juga udah belajar gimana dari kisah Ruth dan Naomi. Bagaimana dari kasih dan kesetiaan Ruth, Allah mengubah hidup mereka menjadi jauh lebih baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan lagi kita juga udah belajar kalau Tuhan begitu mengasihi kita. Yuk kita juga bagikan kasih itu di dalam relasi kita dengan mama. Saya yakin menghidupi firman yang seperti ini sangat gak mudah. Rasanya itu susah banget. Namun teman-teman percayalah, ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita,
yang senantiasa mengingatkan kita untuk terus dapat berjuang mengasihi mama dengan kesetiaan. Karena ketika Tuhan pilihkan seseorang untuk jadi mama kita, itu artinya menurut Tuhan, orang itu udah paling cocok, udah paling baik, yang Tuhan percaya untuk dapat menjaga kita. Kiranya Tuhan mengubah setiap masalah susah sinyal kita dengan mama menjadi suatu pengalaman berharga bagi kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar untuk bagaimana mengasihi mama kami, orang tua kami saat ini. Meskipun rasanya terkadang sulit, kiranya Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami juga boleh terus mengasihi mama kami, karena kami tahu bahwa mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk menjaga kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan melakukan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin memberi persembahan ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami bisa berdoa. Amin. Mau join choir tapi bingung caranya? Gak usah khawatir.
terkasih di dalam Tuhan, Cisela mau menyampaikan beberapa warta, tetap fokus teman-teman. Yang pertama kita mau mengucapkan terima kasih buat saudari Jennifer yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini bertemakan susah sinyal. Semoga teman-teman semua terberkati dan berharap Tuhan juga yang boleh menolong dan menyertai pelayanan saudari Jennifer, terkhusus studinya sebagai mahasiswa praktek dari STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Teman-teman kita juga bersyukur kalau hari ini ibadah PRMI boleh dilayani oleh teman-teman kalian yang tertampak di layar di area mimbar maupun juga yang ada di bawah mimbar yang mungkin kalian tidak melihat, tetapi mereka semua bekerja sama untuk melayani Tuhan sehingga ibadah PRMI hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman kita yang telah mengambil bagian di dalam penyelenggaraan ibadah hari ini. Teman-teman, Cisela mau mengajak kita untuk melihat dan menyaksikan video berikut ini. Mei, tanggal 9 nanti kan udah Mother's Day. Mau beliin apa nggak buat mami? Kado gitu. Apa ya? Susah nggak sih kalau pandemi gini? Iya sih, lagi pandemi gini jadi bingung ya mau kasih apa. Bentar ya. Halo PRMiers, pasti banyak banget nih PRMiers yang bingung hari ibu kali ini mau kasih apa dan gimana ya. Nah jangan khawatir, PRMI udah sediain solusi buat ini melalui challenge bulan Mei kita. Tanggal 9 Mei, PRMI akan post sebuah quote di akun Instagram PRMI yaitu @PRMI_Immanuel. Teman-teman boleh repost di story sebagai ucapan hari ibu. Jangan lupa juga untuk tag mama kalian dan @PRMI_Immanuel. Nanti semua yang melakukan hal ini akan dikirimkan hadiah kecil yang bisa teman-teman kasih ke mama masing-masing. Ini kesempatan yang berharga banget loh. Bisa kasih hadiah untuk mama kita cuma dengan sesuatu yang simple dan mudah. Jangan lupa ikut ya teman-teman. Teman-teman, berita yang tadi disampaikan lewat klip tadi tentang Proof It Challenge yang diselenggarakan oleh PRMI sebagai edisi Mother's Day. Nah teman-teman, caranya gampang banget, tadi kalian sudah saksikan lewat klip. Jadi teman-teman Cisela ajak untuk ikut Proof It Challenge ini, dan ini bisa kita lakukan sebagai praktek dari apa yang tadi sudah disampaikan lewat firman Tuhan, sehingga teman-teman bisa merayakan Hari Ibu bersama dengan ibu kalian masing-masing dengan mendapatkan hadiah dari PRMI Immanuel. Jadi teman-teman buruan pantengin terus IG-nya PRMI Immanuel dan segera berpartisipasi lewat challenge yang ditampilkan gitu ya. Nah teman-teman, pengumuman yang ketiga adalah kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dalam bentuk kebaktian penyegaran rohani misi pada hari Kamis ini tanggal 13 Mei jam 9 pagi. Pembicaranya Pendeta Albert Tan. Temanya adalah kisah yang belum usai. Nah teman-teman, ajak semua anggota keluarga kalian untuk bersama-sama ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus itu lewat channel YouTube GMI Immanuel. Ingat ya, bukan channel PRMI tetapi channel GMI Immanuel. Teman-teman, berikutnya adalah ibadah PRMI minggu depan tanggal 16 Mei jam 8 pagi. Temanya adalah Remember Me, akan dilayani oleh Evangelis Marlon Lahope. Jadi teman-teman, ini kembali ke channel YouTube PRMI Immanuel jam 8 pagi. Yang terakhir, pengumuman tentang kelas katekisasi baru akan dibuka mulai bulan Juni tanggal 5 hari Sabtu jam 4 sore selama sekitar 6 bulanan. Teman-teman akan diperlengkapi untuk mengenal dan makin mengerti, mendalami doktrin-doktrin dasar iman Kristen, sehingga bagi teman-teman yang belum dibaptis bisa ikut mendaftar dalam kelas ikutan dalam kelas katekisasi ini selama bulan Mei. Pendaftaran dibuka dan teman-teman, buat kamu yang masih bergumul mau dibaptis atau tidak, nggak apa-apa, ikut aja dulu, belajar aja dulu, dan nantinya Tuhan akan bukakan jalan apakah teman-teman dapat dibaptis atau tidak di bulan Desember nanti. Yuk teman-teman, pengumumannya itu aja. Cisela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh hadir ke dalam dunia ini
karena Tuhan mempercayakan wakilmu, salah satunya adalah ibu kami masing-masing. Dan saat ini kami merayakan Hari Ibu, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang boleh menaruh kasih di dalam hati setiap anak-anakmu, anggota PRMI kepada ibu mereka masing-masing, dan mau berpartisipasi untuk menyatakan kasih mereka secara berani, mau memberikan gift yang sudah disiapkan oleh PRMI Immanuel. Biarlah ketika anak-anakmu berpartisipasi di dalam Prove It Challenge di bulan Mei ini, sungguh nama Tuhan dipermuliakan karena mereka boleh mewujudkan kasih nyata yang mereka rasakan di dalam hati mereka kepada orang tua mereka, terkhusus ibu mereka. Bapak, kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam yang merayakan Idul Fitri dan sudah mulai mudik. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan mereka, dan kami rindu supaya di dalam mudiknya mereka juga Tuhan yang boleh pelihara sehingga prokes tetap dapat dipatuhi, dan Tuhan juga yang boleh menolong sehingga angka penyebaran COVID tidak bertambah secara tinggi ketika pasca mudik terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha pemerintah kami di dalam menanggulangi COVID-19. Kami bersyukur melihat betapa cepatnya pemerintah berusaha untuk mendapatkan vaksin dari berbagai negara, dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang masih dan terus berlangsung. Kiranya Tuhan yang boleh perlancar prosesnya, makin banyak orang warga negara Indonesia yang boleh divaksin, dan kami rindu supaya vaksinasi ini ketika boleh berjalan dengan baik, biarlah ini boleh menekan penyebaran COVID dan pada akhirnya nanti boleh terjadi kekebalan massal terhadap COVID-19. Kami juga mau berdoa ya Tuhan supaya di dalam libur lebaran ini untuk teman-teman remaja anggota PRMI sungguh-sungguh boleh memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh dapat menikmati liburan bersama dengan keluarga masing-masing, dan ketika libur sekolah ataupun libur kuliah mereka boleh dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan. Mereka juga tidak melupakan Tuhan, mereka dapat menggunakan waktu yang lebih banyak untuk alone with God, untuk menikmati relasi yang makin dekat, makin akrab dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur juga kalau sejauh ini angka penyebaran COVID boleh semakin landai, semakin menurun, dan kami berharap biarlah Tuhan yang boleh terus jaga dan terus pelihara negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk rencana dari PRMI Immanuel menyelenggarakan ibadah PRMI secara live streaming khusus untuk para pelayan mulai bulan Juni nanti. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh buka jalan, Engkau yang bantu di dalam segala persiapan teknis. Kami rindu ya Tuhan bahwa ini boleh menjadi langkah awal pada akhirnya nanti PRMI boleh semakin siap untuk menyelenggarakan ibadah secara hybrid, baik secara onsite maupun juga online untuk seluruh anggota PRMI. Kami berdoa Tuhan menyerahkan apa yang menjadi pergumulan teman-teman anggota PRMI di tengah-tengah keluarga masing-masing, di tengah-tengah relasi mereka dengan orang tua, dengan saudara maupun juga dengan teman-teman di sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan anak-anakmu anggota PRMI berada. Kiranya nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, kami mau memanjatkan doa-doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah PRMI telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan di channel YouTube PRMI jam 8 pagi. Bye-bye.